Sebelumnya disclaimer dulu, saya bukan ahli menjawab reviewers comment. Kalau ahli itu dihitung dari jumlah melakukan, saya paling baru berapa ya, 7 kalian mungkin ya melakukan responding to reviewers comment. Saya yakin di ruangan ini banyak yang menjawab jauh lebih sering dibanding saya. Ya, prinsipnya adalah seperti ini, hampir tidak ada jurnal yang artikel sebagus apapun langsung dipublish apa adanya, hampir tidak ada. Misalnya ada kutipan di sini dikatakan bahwa selama dia menjadi editor di jurnal ini tidak pernah ada satu artikel pun yang diterima tanpa perubahan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu diminta untuk revisi mayor atau minor itu wajar. Kadang-kadang beberapa jurnal malah kalau dianggap semuanya sudah bagus, ya dia cari-carilah kesalahan supaya paling tidak ada revisi minor. Jadi tidak langsung diterima. Kadang-kadang gengsinya editor di situ. Tapi ya itu sering terjadi sehingga kalau misalnya disuruh merevisi jangan berkecil hati. Seperti dikatakan Mas Gun itu bagus malah. Berarti jurnalnya dalam tanda kutip diterima lah. Tinggal kita revisi dikit insya Allah sudah bisa dipublikasikan. Kecuali kalau direject langsung ya itu beda urusan. Tapi kalau misalnya masih disuruh merevisi minor ataupun mayor itu pertanda bagus tadi. Kemudian memastikan apakah experimental methodnya sudah benar atau belum. Kemudian memastikan bahwa resultnya dipresentasikan ini sudah sesuai dan konklusinya sudah sesuai dengan resultnya tadi. Kemudian memastikan bahwa tidak ada error dalam citasi. Jadi reviewer yang sangat teliti kadang-kadang dia sampai menyantumkan itu referensi nomor 3 tahunnya 2007 bukan 2006 kadang-kadang sampai seperti itu. Tapi itu memang salah satu tugas dari peer review adalah sebenarnya untuk mengecek apakah sudah benar citasi-citasi yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, review proses pada dasarnya setiap kali Bapak Ibu mensubmit pasti itu akan masuk ke editor. Yang kemudian editor ada banyak dalam suatu jurnal, dia akan meng-assign jurnal ini masuk ke editor A misalnya. Nanti selanjutnya komunikasi Bapak Ibu adalah dengan editor A ini. Kemudian editor akan memilih reviewernya. Biasanya beberapa jurnal kita saat mensubmit bisa mensarankan. Beberapa reviewer yang kami ingin sarankan, kami usulkan adalah A, B misalnya. Tidak pasti bahwa akan dipilih yang itu, tapi nanti jadi bahan pertimbangan oleh editornya. Ya. Ada juga kadang-kadang jurnal yang kita reviewer yang kita pengen supaya tidak mereview artikel kita siapa. Kadang-kadang kan mungkin ada saingan lah kadang-kadang walaupun istilahnya persaingan akademik harusnya fair, tapi nyatanya ya pasti ada kadang-kadang friksi-friksi seperti itu. Kadang-kadang beberapa jurnal mengizinkan, misalnya kita menginginkan reviewer A dan B tidak mereview artikel kita, nah itu bisa dicantumkan di sana. Nanti jadi bahan pertimbangan juga oleh editor saat memilih reviewer. Kemudian reviewer akan dikontak, diminta untuk mereview paper tersebut, reviewer akan mereview papernya. Nah ini prosesnya bermacam-macam, ada jurnal tertentu seperti yang bisa 2 minggu misalnya reviewer diharapkan sudah mengembalikan lagi, misalnya PLOS ONE seperti itu, ada jurnal reviewer yang mungkin lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan pada beberapa jurnal, tergantung dari jurnalnya sendiri. Kemudian review itu akan dikirimkan ke kita akan memodifikasi dan meresubmit, kemudian editor dan review akan mereview lagi paper hasil resubmisi kita. Kemudian nanti dia akan membuat keputusan. Keputusan akhir di tangan editor. Jadi walaupun reviewer mengatakan ini tidak diterima, harus direvisi lagi dan lain sebagainya, kalau editor sudah mengatakan menurut saya cukup, ya sudah. Keputusan akhir di tangan editor, apakah nanti akan dipublikasi atau tidak. Nah ini misalnya Bapak Ibu yang sudah pernah diminta untuk mereview, nanti kadang-kadang mendapat email seperti ini, bahwa ada jurnal artikel sebagai berikut, menurut kami sesuai dengan bidang Bapak Ibu mohon untuk bisa melakukan review, berapa lama kira-kira waktu untuk review yang diharapkan dan seterusnya. Ya biasanya kalau review ya yang mereview tidak tahu yang direview siapa, nanti yang direview juga tidak tahu yang mereview siapa, hanya ditulis reviewer 1 misalnya, atau beberapa jurnal menggunakan nomor urut, reviewer nomor 2090 sekian misalnya. Jadi agak berbeda dengan review kita kemarin karena kita masih bisa melihat nama masing-masing, tapi idealnya memang double blind lah istilahnya. Kemudian ya mana tadi ya? Ya, ada yang kelewat ya. Jadi masing-masing jurnal itu ada dia formnya masing-masing. Jadi form yang harus diisi oleh reviewer. Ada yang sifatnya bebas, jadi reviewer nanti menggunakan kebijakannya sendiri dalam membuat review, cuman biasanya ada formnya, ini harusnya ada di sini tapi nggak tahu hilang. Jadi misalnya dia jurnal ini, dia mengkategorikan ini revisi mayor, minor, ataukah dia layak submit, revisi mayor atau minor dia harus mencantumkan revisinya apa, yang disebut dengan commentnya apa. Nah, commentnya itu harus didetail, kenapa? Karena seperti dikatakan di jurnal ini bahwa 40% walaupun ditulis satisfactory tetap akan di-reject juga dalam beberapa jurnal. Jadi walaupun secara metode sepertinya bagus, logicalnya sound, kemudian konklusinya sudah benar, risetnya juga bagus, tapi bisa saja dia di-reject karena ada alasan-alasan tertentu yang harus didetail sewaktu reviewer akan mereview itu. Sehingga detailed comment ini vital untuk komunikasi. Mungkin ini lebih ke arah reviewer, jadi saya lewati sedikit saja.
Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah mereview, sudah sering, sudah tahu bahwa reviewer yang bagus mestinya paragraf pertama summary, artikel ini membahas mengenai ini yang menunjukkan adanya hubungan antara ini dan ini. Itu paragraf pertama biasanya. Paragraf berikutnya nanti, artikel ini menunjukkan hasil yang cukup baik, begini-begini, metodenya bagus dan lain sebagainya, dipuji dulu lah biasanya. Baru kemudian berikutnya negatif-negatifnya, ini yang banyak biasanya. Beberapa paragraf atau beberapa halaman kadang-kadang, biasanya dimulai dari mayor dulu, baru minor dan seterusnya. Cuma untuk mengerjakan yang bagus seperti ini, reviewer kita butuh waktu. Jadi kalau untuk review Bapak Ibu sekalian biasanya hanya pendek beberapa kalimat saja karena memang waktunya terbatas. Tapi idealnya memang harusnya seperti ini. Ya intinya untuk reviewer jangan menulis hal yang tidak ingin, kalau misalnya kita berhadapan dengan yang bersangkutan, kita tidak ingin mengucapkan kalimat itu, ya jangan dibicarakan seperti itu, bahasanya diganti atau sebagainya. Ya. Kemudian hindari kata-kata yang sifatnya menyakiti seperti ini, tapi nanti saya lewati saja. Ya, ini contoh review form dari jurnal ini, misalnya dia suitability of the topic, content, presentation, overall rating nilainya berapa, rekomendasi, kemudian detail komennya seperti apa. Nah, kemudian ini jurnal yang review form yang untuk WUR yang sekarang dipakai untuk jurnal Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu jadi reviewer mestinya ada seperti ini. First journal manuscript, reviewnya apa, nanti ada general comment, specific comment dan lain sebagainya. Sama seperti tadi, yang dimaksud comment itu apa? Diklik linknya bisa Pak. Nah, berdasarkan hasil review tadi, reviewer bisa memilih kira-kira dia ini termasuk apa? Reject, major revision, minor revision atau accept. Berbagai jurnal punya kriteria yang berbeda-beda. Ini saya dapat dari Bu Dewi Histo. Jadi ada beberapa kriteria misalnya ya. Misalnya katakanlah introduction-nya, hipotesisnya tidak jelas dinyatakan. Nah, menurut kriteria ini itu major revision. Misalnya hanya introduction-nya, referensinya ada data-data yang error data, cuman sifatnya minor, itu sifatnya minor revision. Jadi reviewer yang mereview itu dia sudah punya pegangan sebenarnya apa yang dimaksud dengan major revision, apa yang dimaksud dengan minor revision, apa yang dimaksud dengan reject atau yang bisa langsung accept. Biasanya nanti ada kriteria-kriterianya sendiri. Oke, langsung saja yang kembali ke yang tadi. Responding to reviewer ya ini. Ya, yang sebelahnya kayak ini tadi. Nah, sekarang yang penting mungkin terkait dengan ini adalah kalau sudah ada jawaban ke Bapak Ibu sekalian, yang paling sini ya. Ya, next, oke. Next. Ya, ini saya lewati aja. Jadi mayoritas reviewer itu sebenarnya baik lah, cuman sekitar beberapa persen saja lah yang harsh reviews. Next, oke. Next ya. Oke, jadi pada saat kita mendapatkan suatu hasil review, ya pertama baca dulu. Baca, kemudian kita dokumentasikan. Next. Ya. Ya ini kalau biasanya kadang-kadang kalau kita dapat review, apalagi reviewnya sifatnya rada-rada sadis. Saya pernah dapat review satu jurnal dulu, reviewernya 2, yang satu bagus, intinya yang revisi minor lah. Yang satunya nulisnya ini salah satu artikel terjelek yang pernah saya baca selama saya jadi reviewer. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Nah, itu kan membuat down. Ya kalau seperti itu ya relax dulu lah, relax supaya kita bisa lebih tenang dulu. Baru kemudian kita baca ulang lagi, kemudian diskusikan. Selalu setiap kali ada reviewer yang merevisi paper kita, selalu diskusikan dengan co-author. Usahakan jangan sendirian, karena ini paling tidak ini kan kita buat bersama, kita kerjakan bersama sehingga semua berhak punya suara dalam review itu tadi. Oke. Kemudian setelah kita review, kita diskusikan bersama apa yang harus dilakukan. Prinsip pertama adalah semua komentar harus dijawab. Walaupun komentar yang paling minor sekalipun harus dijawab. Misalnya katakanlah kalimat nomor 2 di paragraf 3 halaman ketiga kurang koma setelah kata kedua misalnya. Itu harus tetap dijawab. Bahwa misalnya kami sudah memperbaiki, terima kasih atas koreksinya, kami sudah memperbaiki kesalahan tersebut. Misalnya seperti itu. Tetap harus dijawab walaupun sangat minor. Kemudian kita address, kita jawab, tidak mesti itu kita rubah. Jadi tidak mesti bahwa semua yang diminta dirubah oleh reviewer harus kita rubah, tidak mesti, tergantung dari reviewnya. Nah, kita yang memutuskan, kita dan co-author yang memutuskan kapan harus dirubah, kapan harus di-defend. Kalau dirubah caranya bagaimana, defend caranya bagaimana, nanti kita lihat. Cuman kadang-kadang memang paling gampang itu ya dirubah sajalah. Kadang-kadang misalnya kemarin saya membantu senior saya Dr. Ismail submit satu artikel, alhamdulillah diterima. Di jur editornya jelas-jelas mengatakan jurnal kami menganut hargai reviewer semaksimal mungkin. Jadi kalau bisa usahakan ikuti saja reviewer. Dia jelas-jelas menyatakan
secara eksplisit meminta seperti itu. Jadi memang kadang-kadang cara paling gampang ya rubah. Kalau misalnya ingin tidak merubah, ada caranya. Nanti kita lihat di belakang. Tapi itu butuh diskusi yang lebih panjang. Harus benar-benar yakin bahwa kita yang benar. Kemudian cara menyampaikannya juga baik. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, kalau kita merubah pun bukan mesti harus perubahan besar. Kadang-kadang hanya kalimatnya dirubah sedikit saja. Siapa tahu reviewernya cuma salah paham misalnya. Ada artikel yang satu yang saya review itu cuman no, harusnya ada kata no, tidak ada no-nya. Jadi kan kesimpulannya jadi berubah total. Mungkin menurut saya cuma salah tidak memasukkan kata no saja mungkin. Jadi tidak harus dirubah total. Jadi hanya rewording saja mungkin cukup. Menambahkan referensi saja mungkin cukup. Menambahkan tabel mungkin cukup. Tidak mungkin harus merubah total, mungkin tidak. Nah, perubahan yang lebih besar ini yang modified central hypothesis, main algorithm atau redo experiment. Ini yang sering terjadi. Yang apa? Ya ini paling ditakuti oleh mahasiswa PhD di Jepang kalau menjelang mau lulus, submit ke jurnal, kemudian jurnalnya meminta redo eksperimen. Itu sudah mimpi buruk karena harus sudah lulus sekian minggu lagi masih harus redo eksperimen. Jadi resiko ekstensi. Nah, itu jadi kadang-kadang ini terjadi dan sering kali terjadi, terutama untuk jurnal-jurnal yang p-faktornya tinggi. Sering kali dia meragukan central hypothesis kita, mungkin yang logicalnya tidak sound dari awal ke akhir, atau algoritma tata urutan riset kita yang salah, atau bahkan diminta datanya kurang, harus ditambah eksperimennya misalnya. Nah, kalau ada technical error ini wajib harus selalu diganti. Memang tujuannya reviewer itu adalah di situ, sehingga walaupun minor harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang misalnya simpel sekali lah, produk PCR ini menggunakan suhu berapa? Katakanlah menggunakan tak polimerase dengan jumlah misalnya 3 mikroliter, itu kan besar sekali misalnya. Apakah benar seperti itu atau tidak? Kesalahan-kesalahan itu yang ditunjukkan oleh reviewer harus diperbaiki karena masalahnya technical. Kemudian kalau kesalahan di referensi harus diperbaiki juga. Karena biasanya reviewer itu sudah sangat berpengalaman. Jadi kalau misalnya ada kesalahan kita mengutip referensi yang satu, mengutip yang lain, mungkin dia tahu kesalahan di sana. Kalau memang kesalahan itu harus diperbaiki. Ya. Nah, kalau misalnya reviewer mengatakan bahwa saya sulit memahami paragraf 2 misalnya. Kalau reviewer saja sulit paham, apalagi pembaca biasa. Nah, reviewer kan ahli di bidang itu. Ya itu berarti harus diganti. Tidak usah ngeyel bahwa menurut saya ini sudah jelas segala macam. Ya harus review sajalah, perbaiki. Kalau memang reviewer mengatakan dia tidak mengerti poin yang kita sampaikan, perbaiki saja. Karena kalau reviewer saja tidak mengerti, apalagi pembaca biasa. Kemudian, nah sebenarnya kalau dia mengatakan dia tidak paham, mungkin itu sebenarnya bahasa halusnya lah. Dia meletakkan kesalahan di diri dia bahwa dia tidak paham. Mungkin kalau bahasa kasarnya kok ini ngejelasinnya kurang lengkap atau apa namanya banyak yang kurang, penjelasannya tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita tahu bahwa review bukan cuma satu orang, ada 2-3 reviewer. Kalau satu kesalahan dipoint oleh beberapa orang reviewer, ya sudah ganti saja. Itu jelas berarti jangan ngeyel di sana, ngeyel langsung ke 3 reviewer kan repot. Jadi kalau bisa, kalau memang satu hal itu di-address oleh beberapa reviewer menyantumkan hal yang sama, mengkritik hal yang sama, lebih baik kita ganti. Karena ini repeated comment stand out to the editor. Jadi kalau rekomennya berulang-ulang di hal yang sama, biasanya nanti editor akan notice. Nah, biasanya kita bagi menjadi yang mudah dan yang sulit, mulai dari yang sulit dulu, yang mudah belakangan gampang. Karena ini biasanya memakan waktu. Tadi bisa jadi kita harus mengulang eksperimen. Kalau mengulang eksperimen mungkin butuh beberapa minggu, beberapa bulan. Jadi yang sulit dulu kita address, yang minor-minor belakangan. Dan ini ingat kembali lagi selalu diskusikan dengan co-author, jangan dirubah sendirian. Nah, ini phdcomics.com, situs favoritnya mahasiswa PhD yang suka procrastination di Jepang. Jadi kalau ini contoh addressing reviewer comments. Jadi misalnya ada bad review di paper kita. Misalnya ini cuma joke-nya dia saja. Misalnya the method device of paradigm authors is clearly wrong. Sebenarnya jawabannya jujur seperti ini, ya kami tahu ini salah. Cuma ya kami coba-coba saja, siapa tahu diterima gitu. Tapi jawaban yang benar harusnya the reviewer sudah raise very interesting concern. However, as this workshop of the focus of this work is bla 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 bla, kita jawab dengan baik seperti ini. Walaupun sebenarnya kita setuju dengan maksudnya dia. Kemudian reviewer ini misalnya, autor ini melakukan hal yang sebenarnya sudah dilakukan orang lain 20 tahun yang lalu. Nah mungkin dia tidak tahu penulisnya, sudah pernah dilakukan toh, oh iya ternyata hasilnya lebih baik dari hasil punya kita, sebenarnya begitu. Tapi dijawabnya adalah, the reviewer raised very interesting concern, however our work is based on very different bla 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 bla, silahkan ya harus bagus nyontong kalau seperti ini. Kemudian misalnya this paper is poorly written and scientifically unsound, I do not recommend it for publication, yang merecommend reject. Nah kalau yang sebenarnya mungkin udah maki-maki macam-macam,
Tapi jawab yang benarnya adalah, ya the reviewer raised very interesting concern, however we feel the reviewer bla 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 segala macam. Pernah ada satu artikel yang sensei saya sebenarnya yang mereview, cuma dikasih ke saya untuk mereview, itu dikritik dengan keras oleh salah satu reviewer yang lain, tapi oleh dia dibalas dengan keras lagi, bahwa dia, tapi ya yang bersangkutan memang salah satu untuk level penelitian itu termasuk ya level atas lah, terkenal di seluruh dunia, jadi mungkin dia punya hak untuk seperti itu. Tapi kalau kita yang baru belajar lebih baik jangan. Oke, ini ada beberapa tips. Tips pertama adalah boleh tidak setuju, tapi harus dijelaskan. Jadi tidak mesti kita harus selalu mengatakan ya kami setuju seperti saya tadi katakan di depan. Kalau tidak setuju maka harus dijelaskan. Harus kita backup. Harus faktual sifatnya, kita tunjukkan data-data kita yang mensupport pendapat kita, atau kita tunjukkan data-data orang lain yang kita kutip dalam review, dalam artikel kita yang menunjukkan kebenaran punya kita tadi. Dan harus solid dan polite. Polite sangat penting. Jadi selalu nanti ada contohnya, thank you very much for your concern, thank you very much for your critics, however, nanti ada macam-macam caranya. Nah, kemudian kalau bisa kita tulis semaksimal mungkin yang ini sudah kalimat yang bisa langsung di forward oleh editor ke reviewer. Karena editor itu sangat suka copy paste. Biasanya dia copy paste sana, copy paste sini. Jadi kalau bisa kita mudahkan kerja editor, dibuat jawaban kita selengkap mungkin sehingga dia tinggal copy paste. Kemudian spell it out. Jadi begini, editor dan reviewer itu orangnya sibuk. Jadi kalau misalnya kita diminta mereview, kemudian kita mengatakan dia mengkritik sesuatu hal, kemudian kita jawab, terima kasih atas kritiknya, hal itu sudah kami revisi. Itu terlalu pendek. Reviewer nanti atau editor nanti akan harus membuka lagi makalahnya, dia harus baca lagi dengan detail yang mana yang tadi dia katakan sudah direvisi. Nah itu sangat mengganggu kerjanya editor dan reviewer. Jadi kalau bisa jangan terlalu ergonomis, kita jelaskan dengan lebih detail, karena mereka tidak punya waktu untuk membaca lagi draft dari awal tadi. Nah, cara yang paling gampang untuk membawa respon kita informatif adalah pertama, copy paste dulu komen dari reviewernya di atas. Misalnya komennya reviewernya apa, nanti ada contohnya, misalnya tadi kami reviewer menganggap bahwa metodenya kurang bagus karena ini. Itu copy paste dulu di bagian atasnya, kemudian di bawahnya jawaban kita apa, answernya apa, jadi langsung di bawahnya. Harus spesifik. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa diskusinya tidak jelas, kita tidak cukup hanya menjawab bahwa diskusinya sudah kami perjelas, tidak bisa seperti itu. Harus kita jawab bahwa kami merubah diskusinya di halaman 24, di line sekian sampai sekian. Jadi harus sampai ke line-nya. Harus sampai ke line-nya karena akan sangat mempermudah kerja reviewer, mempermudah kerja editor. Mempermudah papernya diterima. Kemudian jangan lupa dirubah. Kadang-kadang terjadi kita sudah mereview, mengatakan kita akan mengganti macam-macam di respon to reviewernya, tapi di artikelnya sendiri kita lupa mengganti. Itu sempat beberapa kali terjadi. Oke, nah setelah kita melakukan perubahan, kemudian kita harus menyampaikan perubahan itu ke editor. Nanti editor akan menyampaikan ke reviewer. Nah nanti akan ada yang letter to the editor sama letter to the each reviewer. Tapi biasanya nanti tiap jurnal sudah ada formatnya yang nanti kita tinggal mengisi respon-respon kita dari yang mereka sampaikan apa. Nah pada saat kita merespon, ini bisa beberapa jurnal kita hanya dalam teks email saja. Hanya dalam teks email saja kita cantumkan apa yang kita revisi misalnya. Tapi juga bisa dalam bentuk form terpisah. Contohnya misalnya jadi bisa kalau dalam teks email misal ataupun dalam form terpisah kita cantumkan seperti ini bahwa enclosed is defined document with content response to the reviewer of manuscript bla 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 bla. Kemudian we have modified the manuscript directly to address all the comment of the reviewers. The modification are detailed individually to the reviewers. To summarize our changes, jadi kita buat summary-nya. Kami sudah memperbaiki ini, reviewer 1 dan 2 dan 4, memperbaiki ini dari reviewer 2 dan 4 dan seterusnya. Ini yang untuk ke editornya, baru kemudian ditutupi dengan kalimat seperti ini. We sincerely appreciate the helpful comment to the suggestion, tanda tangan dan seterusnya. Jadi closing paragraph pada letter to the editor. Baru kemudian letter to the reviewersnya selalu dibuka dengan berterima kasih kepada reviewernya yang sudah meluangkan waktu untuk mereview. Baru kemudian summary of changes-nya apa, kemudian make a dialog type list of comment and response. Jadi untuk perubahan-perubahan selalu indicate lokasinya tadi. Halaman berapa, line ke berapa, paragraf ke berapa, biar dia gampang mencari. Kadang-kadang kita kuningkan misalnya, kalau kita highlight, kita tulis the changes are highlighted misalnya. Jadi dia tahu kalau yang dimaksud perubahan adalah highlighted. Atau cara yang lain, intinya adalah supaya dia gampang menemukan. Kalau untuk defend, selalu polite dan write professionally.
Oke. Kemudian berterima kasih lagi, pokoknya sering-sering terima kasih. Kemudian tutup dengan terima kasih. Misalnya ini ya, response to reviewer 2, thank you for taking the time to review this paper. We have addressed all your comments as described in the dialogue before. In summary, we have bla 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 bla. Kemudian mana ini? Ini kalau yang perubahan simple-simple misalnya, reviewernya tadi ya, caranya adalah setiap ini dari reviewernya, kita copy paste di atasnya, jawaban kita di bawah. Ya. Jadi setelah kita di atasnya paragraf-paragraf pertamanya kita tulis thank you bla 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 ini, paragraf di bawahnya pertanyaan pertama kita copy paste, jawaban kita di bawahnya. Kadang-kadang yang pertanyaannya kita garis miring untuk membedakan dengan punya kita misalnya, atau dikasih garis bawah atau ditebalkan, nggak apa-apa, intinya untuk membedakan. Kemudian misalnya dia ini hanya simple saja, perubahannya bukan perubahan yang sifatnya signifikan. Ya kita cantumkan seperti ini, perubahan kita apa di paragraf berapa, paragraf sekian dan seterusnya. Jadi we have removed the bla bla bla, we have modified bla 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 dan seterusnya. Ini yang perubahan-perubahan. Nah ini kalau misalnya review mengatakan ada sesuatu yang perlu diganti, kemudian kita menerima penggantian itu, ya sudah. Misalnya dia meminta kesimpulan nomor 1 tidak sesuai dengan data yang dihasilkan misalnya. Sudah kita copy paste di comment reviewernya, di bawah kita jawab. Terima kasih atas responsnya, kami sudah menghilangkan statement tersebut. Ya sudah, cukup seperti itu. Jadi kita menyatakan bahwa kita menerima bahwa dia benar, kita yang salah, kita hilangkan kalimat yang kita berikan tadi. Nah ini yang defense. Kita menganggap bahwa punya kita benar. Tadi seperti saya katakan, kalau ingin melakukan hal seperti ini, pastikan dulu bahwa memang benar-benar kita punya dasar untuk itu. Karena kalau tidak lebih gampang terima saja, revisi saja. Tapi kalau misalnya memang kita yakin, boleh sama copy paste di atasnya. Kemudian, nah ini kita jawab, we appreciate and bla 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 bla. However, nah selalu setelahnya however. Jadi we appreciate your response regarding this point and this. However, we believe bla 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 our methodology is. Jadi kita yakin kita punya dasar yang menunjukkan bahwa punya kita benar. Kalau misalnya ini mencakup, ini bisa di backup dengan adanya penelitian sebelumnya, misalnya lebih bagus lagi, bisa dicantumkan di sini. Our data is in line with previous report showing bla 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 bla, misalnya seperti itu. Tapi intinya tetap apapun isi reviewnya, kita awalnya selalu we appreciate and bla 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 and thank you bla bla bla, baru kemudian kita however argumen kita apa yang kita yakini bisa melawan argumen dari anunya. Kemudian setelah semua review kita jawab, closing paragrafnya sama, we thank you lagi, we sincerely appreciate bla 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 bla, thank you for taking the time to review this paper. Ya seperti itu. Nah, kadang-kadang beberapa jurnal dia tidak mencantumkan format khusus untuk menjawab respon to reviewer comment. Dia cuma memasukkan reviewer sudah merespon, kemudian respon reviewer dikirim ke kita langsung. Ya sudah, kalau seperti itu langsung saya jawab seperti ini. Answer to reviewers, misalnya we thank the referee for their interest in our work, bla 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 bla. Kemudian we have modified our papers based on the reviewers comment. Kemudian kita jawab yang nomor 1, anonymous referee number 1, general comment nomor 1 apa, kita copy paste, jawabannya apa. Kemudian nanti tinggal C2, comment nomor 2 apa, jawabannya A2-nya apa, dan seterusnya. Jadi contohnya seperti itu. Ada juga beberapa jurnal yang sudah ada formatnya, langsung kita tinggal mengikuti formatnya. Jadi dear editor seperti ini, manuskripnya summary apa yang sudah kita perbaiki kita cantumkan di sini, baru kemudian ada masing-masing concern dari reviewernya dijawab di bawahnya dan seterusnya. Nah, intinya adalah setiap kali kita melihat suatu review, kita setiap kali kita dari inilah pada saat kita mensubmit jurnal, kita harus selalu siap bahwa akan ada reviewer yang harsh, reviewer yang akan mengkritik artikel kita dengan keras. Itu bagian dari proses mensubmit ke jurnal, dan kadang-kadang tidak bisa dihindari. Apalagi semakin kita mencoba jurnal-jurnal yang levelnya tinggi, misalnya impact factor-nya tinggi, akan semakin mungkin kita mendapatkan review yang sifatnya harsh, karena yang mereview juga biasanya nanti akan lebih tinggi, kriteria inklusi untuk bisa masuk ke jurnalnya juga akan lebih sulit, sehingga kemungkinan di reject juga lebih besar, sehingga kemungkinan kritik-kritik akan semakin banyak. Jadi kita harus expect hal tadi, tapi ya tadi try not to take things personally. Biasanya kalau kita sudah sering submit ke jurnal-jurnal bersangkutan, walaupun tidak ada nama reviewer, kita biasanya tahu.
oh ini reviewernya si A ini, pola pikirnya soalnya seperti ini. Kita biasanya kadang-kadang kita bisa menebak. Nah, tapi kayak ya don't take it personally. Jadi anggap saja itu bagian dari diskusi ilmiah. Kemudian tadi ketika kita mengadres review, mulai dari yang sulit dulu, baru kemudian ganti ke yang mudah. Kemudian communication skill, tadi penting sekali. Selalu berterima kasih. Tadi paragraf pertama terima kasih, kemudian kita summary yang kita rubah baru kemudian detail ke tiap-tiap review, tiap-tiap komen. Di setiap komen juga selalu terima kasih kepada komen itu, baru kemudian jawaban kita. Komen kedua, terima kasih lagi atas komen yang kedua, jawaban kita apa. Di akhir kita berterima kasih kembali secara keseluruhan karena dia sudah bersedia mereview paper kita dan seterusnya. Ya, mungkin itu, terima kasih. Kalau ada yang ingin didiskusikan.